Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mulai bekerja sebagai bidan sejak tahun 1994 dan melaksanakan tugas di Pusban Desa Damit ini sejak tahun 1998 hingga saat ini. Dalam mencegah terjadinya angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah target utama saya di Desa Damit, di mana masyarakat Desa Damit ini merupakan penduduk pribumi atau suku pasar yang sangat kental memegang teguh tradisi dan kebudayaannya. Kemudian untuk mencapai target saya tersebut membentuk Gerakan Sayang Ibu di Desa Damit. Kemudian pada tahun 2008 saya kembali membentuk Desa Siaga. Pada awal saya bertugas di Desa Damit, saya sering menemukan kasus anemi pada ibu hamil, ibu bersalin, pada ibu nifas yang disebabkan oleh perdarahan. Yang sering terjadi perdarahan karena kasus retensio plasenta. Jadi gerakan yang saya buat adalah membentuk atau menginventarisir donor darah yang bertujuan untuk memudahkan ibu hamil dan ibu bersalin mendapatkan calon donor darah sehingga mencegah keterlambatan pertolongan pada ibu hamil dan ibu bersalin yang membutuhkan transfusi darah. Alhamdulillah dari terbentuknya inventarisir donor darah di Desa Damit, ibu hamil dan ibu bersalin yang memerlukan calon donor darah dengan cepat bisa mendapatkan calon donor darah. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah kurang lebih 29 kali pernah mendonorkan darah untuk ibu hamil atau ibu bersalin dan warga-warga yang membutuhkan golongan darah AB. Beberapa tahun yang lalu masih tingginya jumlah persalinan yang di non-paskes atau di rumah, sehingga kadang terjadinya keterlambatan dalam merujuk pasien ibu bersalin resi karena warga di Desa Damit pada waktu itu masih sekitar 40% tinggal di pinggir sungai dan di tengah sawah, sehingga menjadi kendala untuk saya dalam hal proses merujuk ke rumah sakit. Sehingga untuk mencapai target cakupan persalinan di paskes tersebut, kembali saya membuat suatu gebrakan, yaitu dengan mempromosikan kepada ibu hamil tentang pentingnya dan keuntungan persalinan di paskes. Kemudian saya membuat fasilitas tempat bersalin di rumah saya sebagai bidan dan di Pusban, dan memberikan pelayanan pertolongan persalinan tanpa dipungut biaya. Kemudian memberikan insentif pada dukun bayi yang mendampingi ibu bersalin atau yang mengantar ibu bersalin ke paskes. Kemudian memberikan insentif pada supir ambulan yang mengantarkan pasien yang akan bersalin ke paskes. Alhamdulillah dari gebrakan tersebut jumlah persalinan di paskes sejak beberapa tahun yang lalu meningkat dan menjadi 100% persalinan ibu-ibu bersalin semua di paskes. Pasang status stiker agar anak dan ibu selamat. Oke. Beberapa tahun terakhir ini jumlah stunting yang ada di Desa Damit cukup banyak. Kemudian membuat saya termotivasi untuk membuat inovasi, yaitu pojok sering chatting, yaitu sebar informasi dan gizi untuk mencegah stunting. Jadi pojok sering chatting dibentuk di Pusban Desa Damit yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan sikap pemahaman masyarakat mengenai stunting dan untuk menurunkan jumlah stunting pada bayi balita yang ada di Desa Damit. Jadi sasaran dari pojok sering chatting ini adalah ibu hamil, ibu yang memiliki bayi, ibu yang memiliki balita yang terindikasi stunting. Kegiatan pojok sering chatting adalah dengan memberikan konseling mengenai stunting pada ibu yang bayi balitanya yang mengalami atau yang terindikasi stunting dan membagikan PMT berupa susu, vitamin, biskuit pada bayi balita yang terindikasi stunting. Dan alhamdulillah jumlah balita yang terindikasi stunting di Desa Damit pada tahun 2021 sebanyak 38 bayi balita. Setelah dilaksanakannya intervensi pojok sering chatting ini, jumlah balita yang terindikasi stunting di Desa Damit pada awal tahun 2022 ini menurun menjadi 16 balita. Beberapa waktu yang lalu jumlah obstetrik KB masih banyak yang belum menggunakan MKJP, dan untuk meningkatkan jumlah puskes KB menggunakan MKJP tersebut saya berinisiatif untuk membentuk suatu inovasi, yaitu Pondok KB Gadis Impian agar anak dan ibu sehat, implan IUD andalannya. Pondok KB Gadis Impian dibentuk di Desa Damit yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan implan dan IUD, kemudian mendekatkan jangkauan tempat pelayanan MKJP di Desa Damit. Setelah itu pelayanan MKJP dapat dilakukan di luar jam kerja Pusban Desa Damit, dan pelayanan MKJP diberikan secara gratis kepada obstetrik KB.
Alhamdulillah sejak dibentuknya Pondok KB Garis Impian hingga saat ini jumlah cakupan yang menggunakan MKJP meningkat dari jumlah acceptor MKJP 186 menjadi 221 acceptor MKJP. Jadi dari hasil gerakan, gebrakan, dan inovasi-inovasi yang saya buat untuk dilaksanakan menjadi perjuangan yang tidak sia-sia, sehingga pada saat ini dan semoga Allah SWT selalu membantu saya untuk mencegah terjadinya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Desa Damit, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan khususnya pada ibu dan anak yang ada di Desa Damit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.